Oke, materi kita pada siang hari ini yaitu tips memilih ekstrakurikuler. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Moria Tembang dengan NIM 12220218759. Saya beralamat di Gandang Batu. Jurusan saya saat ini yaitu bimbingan dan konseling Kristen semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Oke, kelihatannya adik-adik barisan sebelumnya. Satu barisan. Menyanyi di depan untuk menghibur temannya. Jadi kita semua, karena kakak tidak mungkin melihat sampai belakang, yang lihat temannya salah di maju ke depan ya. Jadi keluhannya itu ikuti apa yang saya katakan. Misalnya kakak bilang ke kiri, ke kanan, ke kanan. Mengerti? Oke, kita coba dulu ya. Kiri kanan, kanan kiri, maju mundur. Kiri kanan, maju. Oke, satu-satu ya. Keluhannya yaitu maju kanan kiri. Maju kanan kiri. Kiri, kiri maju. Kanan mundur. Kiri maju. Belakang lagi tidak ada yang gerak. Gerak. Oke, lagi ya. Kebalikannya ya. Ya, kebalikannya. Misalnya kakak bilang kanan, tapi kalian ke kiri. Satu, maju mundur. Mundur. Adapun tujuan umum dari layanan kita pada saat ini dengan topik tips memilih ekstrakurikuler yaitu peserta didik atau adik-adik sekalian mampu memahami tips agar dapat memilih ekstrakurikuler dengan baik di sekolah. Kemudian tujuan khusus dari layanan kakak pada saat ini yang pertama yaitu adik-adik dapat mengetahui apa pengertian dari ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu adik-adik dapat menentukan tujuan dari ekstrakurikuler tersebut. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat mengetahui tips agar adik-adik dapat memilih ekstrakurikuler dengan baik. Nah, adapun pengertian dari ekstrakurikuler. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aktivitas atau keaktifan usaha yang dia. Tujuan dari ekstrakurikuler yang pertama itu menyebabkan potensi. Nah, ketika adik-adik memilih mengambil
kepribadian siswa. Jadi melalui ekstrakurikuler tersebut, kepribadian adik-adik dapat dibentuk mulai dari kuliah toh, tapi diminum-minum deh ke bambu kuning. Jika adik-adik mengikuti ekstrakurikuler, maka tentunya jam adik-adik di sekolah lebih banyak, sehingga jam adik-adik itu tidak terbuang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga yaitu mengaktualisasi kompetensi siswa. Nah, melalui ekstrakurikuler tersebut, adik-adik dapat mengembangkan potensi adik-adik. Misalnya kalau adik-adik berbakat di pramuka, adik-adik dapat menyumbangkannya ke dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, yang keempat yaitu menyiapkan siswa menjadi. Nah, di sini kakak punya poster tentang ekstrakurikuler. Jadi bisa melihatnya. Ini namanya poster. Nah, sekarang kakak bertanya, apakah semua adik-adik dalam kelas ini mengikuti ekstrakurikuler? Tidak. Kakak menjelaskan. Silakan tulis adik-adik masuk ekstrakurikuler apa ya? Nanti boleh? Program keagamaan ini misalnya ketika adik-adik mengikuti kegiatan seperti gereja, contohnya masuk ke kursus PGT, mengikuti kegiatan PGT dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya itu pelatihan profesional. Yang dimaksud dengan pelatihan profesional itu pelatihan yang dilakukan oleh orang yang mendalami tentang hal tersebut, misalnya ketika adik masuk di sains, bidang matematika, dan pelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi. Ketika adik masuk ke dalam organisasi, misalnya ada yang masuk ke dalam pengurus OSIS, contohnya kita masuk ke dalam pengurus OSIS. Kemudian sekian materi dari kakak pada saat ini. Sekarang kakak akan bertanya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Yang bisa menjawab kakak kasih nanti 3.000. Ada yang bisa menyimpulkan? 5.000 boleh. Oke, 5.000. Silakan disimpulkan. Apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Bisa? Oke, jadi ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dan tujuannya adalah agar kepribadian adik-adik dapat dilatih dan dapat dibentuk sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Nah, apakah materi